Di saat banyak orang masih tertidur lelap, seorang pria berambut mohawk merah justru sudah sibuk mendorong motor di tengah pasar tradisional kota Solo. Jaket kulit hitam penuh emblem menempel di tubuhnya, piercing menghiasi wajahnya. Sepatu boots berat menghentak lantai pasar sejak subuh. Sekilas, banyak orang mungkin langsung berpikir, ini pasti anak jalanan. Tapi, tunggu dulu, pria bernama Hafid, atau yang akrab dipanggil Kipli ini, bukan sedang mengamen, bukan pula meminta belas kasihan. Dia sedang bekerja, dan bukan kerja biasa. Bersama rekannya, Hilman Ramadan, mereka membangun usaha sayuran pang yang kini mampu menghasilkan omzet sampai 60 juta rupiah per bulan. Sebuah kisah yang sekarang viral karena berhasil mematahkan stigma lama tentang anak pang di Indonesia. Di Indonesia, penampilan anak pang seringkali langsung dihubungkan dengan hal-hal negatif. Rambut mohawk dianggap simbol kenakalan. Tato dan piercing sering dikaitkan dengan kriminalitas. Belum lagi jaket penuh atribut yang membuat banyak orang langsung menjaga jarak. Padahal, tidak semua anak pang hidup seperti stereotip yang selama ini dipercaya masyarakat. Dan Kipli adalah salah satu buktinya. Pemuda asal Pemalang, Jawa Tengah ini mulai mengenal budaya pang sejak masih SMP, awalnya karena lingkungan pergaulan. Namun semakin lama, ia justru menemukan sesuatu yang berbeda dari sekadar gaya berpakaian. Menurut Kipli, pang bukan cuma soal tampilan luar, tapi soal cara hidup, tentang mentalitas mandiri, tentang filosofi do it yourself, atau DIY, menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dan prinsip itu benar-benar ia jalani sampai sekarang. Perjalanan hidup Kipli berubah ketika ia bertemu Hilman Ramadan di sebuah acara komunitas Vespa di Solo pada tahun 2024. Keduanya langsung nyambung karena sama-sama menyukai kultur pang. Tapi menariknya, Hilman justru tampil sangat sederhana. Tidak ada mohawk mencolok, tidak ada atribut ekstrem. Kaos biasa, berkacamata, terlihat rapi seperti anak muda pada umumnya. Namun, ternyata nilai hidup yang dipegangnya sama kuatnya, mandiri, kerja, keras, dan tidak hidup dari belas kasihan orang lain. Saat itu, Hilman sedang merintis usaha kecil bernama Depot Sayur Sejahtera setelah sebelumnya berjualan kopi keliling. Beberapa bulan kemudian, Kipli melihat video Hilman sedang menjual sayur menggunakan motor, tanpa modal, tanpa rencana panjang, tanpa banyak berpikir. Kipli langsung berangkat ke Solo malam itu juga. Nggak punya modal, nggak punya apa, begitu kira-kira kenangnya. Tapi justru keputusan nekat itulah yang mengubah hidupnya. Sekarang, setiap pukul 5 pagi, Kipli sudah berada di Pasar Legi Solo. Ia memilih sayuran segar, mengantar pesanan pelanggan, dan bekerja hampir setiap hari sejak subuh. Namun di balik kerja keras itu, tatapan sinis masyarakat masih sering ia rasakan. Bayangkan saja, seorang pria berambut merah menyala, berjalan di pasar tradisional sambil memakai jaket kulit penuh atribut pang. Orang-orang langsung menatap, bahkan ada yang ketakutan. Kipli mengaku sering mendengar komentar seperti, "Wong opo iki?" atau "Ini orang siapa?" Tapi, bukannya marah, Kipli justru menanggapinya dengan santai sambil tertawa. Karena ia sadar, selama ini masyarakat memang terlalu sering menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Padahal kenyataannya, ia bangun pagi, bekerja halal, mandi setiap hari, tidur di rumah, dan mencari nafkah seperti kebanyakan orang lainnya. Pang yo pang, ning blonjo sih. Halo Bu. Bu. Sehat Bu. Sehat Bu. Ya, biar nasi kuning merah. Halo. Apa Bu? Malang kok iso teko kene? Yo iki ngepang. Yo ngepang ya pasar. Seger ya Bu? Rambutnya mohak ibu, iki pang iki. Iya.
kerja keras. Ini apa? 65. Halo Pak. Halo, Pak Yupli tetap jaya gitu. Ini tetap saya. Semangat Kamu saya. PDI tetap jaya. Dan sebenarnya, kisah Kipli bukan cuma soal jualan sayur. Ini soal bagaimana stigma sosial bisa menghancurkan penilaian kita terhadap seseorang. Selama puluhan tahun, komunitas punk di Indonesia identik dengan kehidupan jalanan. Banyak yang dipandang sebelah mata, sulit mendapat pekerjaan, bahkan sering dianggap sampah masyarakat. Padahal, realitanya, komunitas punk tidak sesederhana itu. Ada yang menjadi seniman, ada yang membuka usaha kreatif, ada yang jadi pengrajin. Dan sekarang, ada juga yang sukses membangun usaha sayuran dengan omzet puluhan juta rupiah. Yang mereka lakukan bukan sekadar mencari uang, tapi membuktikan kalau anak punk juga bisa hidup mandiri, bisa disiplin, bisa kerja keras, dan bisa sukses dengan cara yang halal. Kisah sayuran punk ini akhirnya viral di media sosial. Ribuan komentar positif bermunculan. Banyak warganet yang mengaku tersentuh melihat perjuangan Kipli dan Hilman. Ada yang menulis, punk boleh, tapi tetap kerja. Ada juga yang bilang, filosofi punk memang DIY, mandiri secara ekonomi. Dan mungkin inilah yang mulai mengubah cara pandang sebagian masyarakat, bahwa tidak semua orang bisa dinilai hanya dari rambut, tato, atau pakaian yang mereka kenakan. Karena di balik penampilan ekstrem itu, ada manusia yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya. Kini, Kipli mengaku hidupnya jauh lebih disiplin dibanding dulu. Ia terbiasa bangun pagi, bertanggung jawab pada pekerjaannya, dan belajar menghadapi banyak orang setiap hari di pasar. Bahkan, sambil bercanda, ia mengaku berat badannya naik sejak hidup lebih teratur. Sebuah perubahan sederhana, tapi sangat berarti. Dan mungkin, dari kisah ini kita jadi sadar, kadang orang yang paling sering diremehkan justru sedang bekerja paling keras untuk mengubah hidupnya. Sementara banyak orang sibuk menghakimi dari tampilan luar. Kipli dan Hilman memilih membuktikan semuanya lewat tindakan nyata. Karena pada akhirnya, rambut mohawk hanyalah penampilan, tapi kerja keras adalah identitas yang sebenarnya.